Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najhi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih membahas surat 6 ayat 65. Ini diambil dari tafsir At-Tadabbur wal Bayan, antara renungan dan kenyataan. Jadi ayat ini, kitab ini mengajak kita untuk merenungkan ayat-ayat dan melihat kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dalam surat 6 ayat 65 Allah sampaikan bahwa Allah mampu menurunkan siksa dari atas, dari bawah, dan merasakan keganasan sebagian kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwal qadir ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Katakan, Allah itu qadir, sanggup, kuasa untuk menurunkan atas kamu azab dari atas, dari bawah, atau membuat kamu syi'an, bergolongan-golongan, memecah-mecah, dan merasakan sebagian kalian keganasan sebagian. Unzur, lihatlah, renungkanlah. Ayat ini mengajak kita merenung bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat supaya mereka memahami. Nah, ini ada unzur, ada yafqahun. Jadi ayat ini mengajak kepada kita supaya renungkanlah. Nah, renungan ini kita dibimbing oleh para guru, yaitu pertama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ayat tadi itu memberi isyarat ada hadis Nabi yang berkenaan dengan hadis Nabi, aku minta 3 dikabulkan 2. Masih ingat kan? Jadi ayat ini kaitannya itu. Aku minta 3 dikabulkan 2. Masih ingat nggak? Yang dikabulkan itu adalah azab dari atas. Azab dari atas dan dari bawah. Azab dari atas itu artinya apa? Tidak akan disiksa. Kita tidak akan mendapat siksa seperti orang dulu, spontan. Spontan gitu. Jadi umat-umat terdahulu kalau kita pelajari surat Al-Baqarah, hanya gara-gara minta supaya Allah menampakkan diri, fa'akhadhathumus sa'iqah, disambar petir langsung, binasa. Dan banyak lagi, kaumnya Nabi Lut melakukan sodomi. Sodomi juga ada di kalangan kita. Tapi Allah tidak perlakukan seperti umat terdahulu. Dihancurkan kan, sampai dibalik. Dan begitu seterusnya. Pokoknya dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh manusia dalam lintasan sejarah ada di masa kita sekarang. Bahkan lebih parah. Nah, itu yang dari atas. Siksa dari bawah adalah Rasulullah minta dikabulkan agar umat Islam jangan sampai musnah dari permukaan bumi.
dikabulkan. Tapi yang horizon ini, sesama kita ini yang harus diwaspadai, karena tidak dikabulkan. Yaitu apa? Perang saudara. Ya, sebab ayat ini, tadi itu, renungannya ya. Jadi, atau ya, Allah membuat kalian tuh porak-poranda, syiaan tuh, bergolong-golongan. Dan sebagian kalian merasakan keganasan sekalian, keganasan sebagian. Jadi kita mengalami keganasan sebagian kalian, saudara, perang saudara maksudnya. Nah, perang saudara ini tidak dijamin oleh Allah. Ya, tidak ditolak lah. Kalau yang 2 tadi ditolak. Rasulullah minta 3, dikabulkan cuma 2. Maka beberapa guru kita memberi peringatan, anna tafriqa wal ikhtilaf la budda min wuquya fil ummat, bahwa adanya perpecahan dan khilaf berarti berdasarkan ayat ini ya, niscaya, sebuah keniscayaan akan terjadi. Dan sudah terjadi. Wa kana yuhadzir ummatah. Karena itu Rasulullah mengingatkan umatnya, lian jua minhu man Allah lahu salama. Karena ini tidak dikabul oleh Allah, maka Nabi Muhammad selalu mengingatkan kita, jangan sampai ini terjadi. Lama rawan Nazal bin Sabura Abdul Mas'ud qala sami'tu rajulan qara ayat. Satu saat ya, ini ditampakkan di zaman Nabi, ada 2 orang sahabat yang membaca ayat berbeda. Cara bacanya berbeda. Nah, fa akhadtu biyadihi, lalu aku ambil tangannya, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini mendengar orang baca Quran berbeda dengan yang dia baca. Maka ditarik tangan orang itu, dihadapkan pada Rasulullah untuk maksudnya mendapat pengarahan yang benar siapa nih gitu. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kilakuma muhsin. Kilakuma muhsin. Kamu dua-duanya benar. Tuh, perhatikan. Rasulullah mengatasi, kamu benar dua-duanya. Lalu Rasulullah berpesan, wala takhtalifu, jangan berselisih. Fa inna mangkana qablakum ikhtalafu, karena orang sebelum kalian telah ikhtilaf, telah berselisih, fahuliku, maka mereka binasa. Ini peringatan dari Rasulullah semasa beliau masih hidup. Nahan Nabi anil ikhtilaf alladzi kana fihi jahdu kulli wahidin minal mukhtalifin ma'al akhar minal haq. Rasulullah melarang 2 orang yang berikhtilaf karena satu sama lain akan menganggap ya dirinya yang benar. Li'anna kilal qari'aini kana muhsinan fi maqra'a. Ternyata Rasulullah membenarkan dua-duanya. Jadi dua-duanya enggak salah, tapi dua-duanya enggak bisa sama. Tetap pada pendiriannya. Jadi boleh jadi 2 hal yang berbeda sama benarnya. Ya kan? Nah, sama dengan begini, doa iftitah. Doa iftitah kan ada Allahumma ba'id. Terus ada lagi wajjahtu, ya kan? Suatu saat ada guru yang menyatakan, pokoknya kalau doa iftitah itu bukan Allahumma ba'id, sesat. Saya ngelus dada, astagfirullah bisa begitu. Ini kan ikhtilaf. Dari Rasulullah ada dua-duanya. Harusnya yang benar kan boleh begini, boleh begitu. Karena dari Rasulullahnya memang datangnya pelangi sih, bukan satu warna. Kita sebagai umat Islam itu aja menyampaikan dari sononya begitu ya begitu. Sananya pelangi, jangan katakan hitam putih.
Sudah memang berwarna-warni itu memang. Rupanya Allah menginginkan kita itu berwarna gitu. Kalau bangunan ini sama, kan nggak mungkin dia bisa ya apa itu istilahnya berkolaborasi menjadi satu. Ini kan ada besi, ada kayu, ada kaca. Jadi bagus sekali dari mozaik. Nah, tapi beberapa orang ingin sama seragam. Nah, jadi dengan demikian ayat ini katanya, ya, ayat ini memberikan kesimpulan tahrimul ikhtilaf fi mithli hadza. Tidak boleh ikhtilaf. Nah, seperti yang Allah sampaikan dalam surat 42 ayat 13 ya. Pesan dari semua nabi apa itu? Syara'a lakum minad Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin, tegakkan agama, wala tafarraqu, jangan iftirak. Iftirak itu pecah, berbeda tidak bisa dihindari. Berbeda tidak bisa dihindari, karena dengan perbedaan itulah kita maju. Coba kalau kita nggak ada perbedaan, ya pasti monoton, gitu-gitu aja. Nah, karena ada perbedaan, kan? Ada perbedaan. Ada orang melihat bagusnya begini, nah kita coba, yuk coba maju kita. Jadi jangan menutup adanya perbedaan. Sebab perbedaan itu hal yang niscaya dalam dunia manusia. Karena sumbernya dari akal. Cuma perbedaan pada tempatnya. Tidak semua harus berbeda. Berbeda itu cuma sedikit. Tapi kadang-kadang dibawa menjadi bukit. Gitu. Jadi yang sedikit jadi bukit. Ya. Wasani al-i'tibar bimangkana qablana. Jadi ayat ini memberikan inspirasi pada kita. Ikhtilaf yang membawa perpecahan itu dilarang. Yang kedua, kita mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu yang kelam jangan sampai terulang. Jadi saudara, dalam sejarah kebanyakan kemunduran umat Islam ini diakibatkan oleh perpecahan, kemudian ada pihak ketiga yang masuk. Melihat ada kelemahan, kita lagi pecah tuh. Dia masuk lalu menguasai kita. Jadi kebanyakan katanya alladzi wal juhud wal takdzib la fil isbat. Nah, kata di sini qala Ibnu Abdul Bar fi hadzal hadis dari wadi annatina Muhammad la yazalu ailan taqumus saah wa la yuhlaku ummatu Muhammad aduun. Kata Ibnu Abdul Bar, hadis ini menjelaskan pada kita bahwa agama Muhammad itu akan selalu ada sampai hari kiamat karena tidak mungkin dimusnahkan tadi. Ya, jaminan dari Allah. Islam ini akan ada sampai hari kiamat. Karena pemeluknya dijamin tidak akan dimusnahkan oleh Allah. Yang kedua, an-nafi akhir walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa fi dalilun, kemudian pada hadis ini juga menjadi dalil annal fitan la tazalu fi ummati Muhammad. Yang kita patut sedihkan adalah yang enggak dijamin oleh Allah bahwa akan terjadi fitnah. Ya, yang melibatkan sesama umat Islam saling serang, saling hujat. Nah, sekarang aja kalau kita lihat di internet sudah muncul itu. Sana sini saling hujat sesama umat. Ya. Maka kita harus hati-hati. Nah, jadi dalam sejarah itu beliau katakan ini, Rasulullah menyatakan iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintai wa sab'ina firqah. Orang Yahudi terpecah belah menjadi 72. Orang Nasrani menjadi berapa ini? 72 juga ya. 73. Kemudian taftariqu ummati ala salasin wa sab'in. Rasulullah menyatakan umatku akan terpecah menjadi 73. Iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintain wa sab'ina firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72. Ini sabda Rasulullah dalam hadis yang dirawikan oleh Abu Hurairah.
Orang Nasrani begitu juga terpecah menjadi 1 atau 2 dan 70. Jadi 71 atau 72. Umat Islam akan terpecah menjadi 73. Jadi boleh jadi Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73 gitu. Urut-urutannya. Terus hadis selanjutnya mengatakan kulluha finnar, semuanya ada di neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Nah, ketika Rasulullah menyatakan satu, semuanya ngaku dialah yang satu. Rasulullah mengatakan semuanya ke neraka kecuali satu. Siapakah yang satu itu? Nah, Rasulullah menjawab, waman hiya ya Rasulullah. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Adalah aku dan sahabat-sahabatku. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang sama dengan aku dan sahabatku. Nah, semua orang ngaku dialah yang seperti sahabat. Ya. Dialah yang seperti Rasulullah dan sahabat. Semuanya ngakunya begitu. Jadi tetap nggak putus. Pokoknya yang paling memper, paling mirip Rasulullah dan sahabatnya. Maka supaya kita ketahui siapa yang paling mirip, maka harus ada dalil. Itu para ulama mengatakan, siapa yang paling persis dengan dalil, itulah yang disebut ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, di sini kata pengarang, saya sangat risih sebenarnya ingin menjelaskan ini. Ya. Tapi para senior, kata dia, Pak, teman-teman saya minta sejarah jangan sampai disembunyikan. Sampaikan saja. Pahit atau manis. Nah, ini pernah terjadi waktu yang paling pahit katanya ya, waktu Tartar katanya. Nah, kita buka lagi sejarah Tartar. Ulama itu ya dibunuh dalam satu hari sampai 500. Gitu, sejarah kelam. Ini pengarang ini saya sebenarnya keberatan, tapi beberapa teman menyarankan supaya diunggah. Ya, supaya menjadi bahan pemikiran kita. Gara-gara perpecahan, jadi gara-gara umat Islam dengan umat Islam pecah, lalu ada pihak ketiga tuh yang masuk. Akhirnya ini nggak dapat, tarungin tuh. Sampai 500 ulama terkenal. Buku-buku dibakar. Sampai buku-buku itu bisa diinjak di sungai. Di sungai itu sampai bisa diinjak, bayangin. Terbayang nggak itu? Banyaknya kayak apa itu? Jadi airnya sampai kalah. Dibuang ke sampai bisa diinjak-injak orang. Buku-bukunya itu. Itu gambaran tuh masa lalu. Begitu juga waktu perang Spanyol. Sampai ulama besarnya meminta pada warganya kalau diminta makan babi, makan aja. Sebab rejim pada saat itu mentes warganya itu muslim apa enggak dengan disorongin babi. Kalau dia nggak makan, kalau nggak mau, dibunuh. Maka imam besarnya itu sampai begitu. Sudah, masjidnya dibubarin. Tapi umat Islam masih bertahan mau sholat Jumat, sehingga hari Jumat, pemerintah saat itu mewajibkan semua rumah harus dibuka pada hari Jumat, pintunya harus dibuka. Ini untuk menghalangi umat Islam berkumpul sholat Jumat. Pertahanan terakhir sholat Jumat. Akhirnya mereka ketakutan sampai sholat Jumat pun nggak bisa diselenggarakan. Oh, ya kan? Nah, ini kita harus berhati-hati. Sekarang sudah banyak suara-suara tentang begini. Ya. Antara lain yang mengadu domba kita, jangan terpengaruh oleh politik. Kalau dalam masalah politik itu ada istilah namanya politik identitas. Ini membuat pemecah belah politik identitas ini. Ya, yang mengatakan politik identitas. Artinya begini. Kalau saya melihat
saya berteman dengan Pak Slamet. Pak Slamet mencalonkan jadi pemimpin. Terus ada yang bukan Pak Slamet, non-muslim itu. Apa salah saya memilih Pak Slamet? Kan satu agama dengan saya. Nah, memilih satu agama itu namanya politik identitas. Ini diserukan oleh orang yang ketakutan suaranya terbelah sebenarnya. Ini kita sudah dekat, ini sudah ribut-ribut. Jadi kita jangan sampai dipecah belah oleh begitu. Akhirnya saudara lihat setelah pemilihan umum selesai, kedua-duanya akur. Jadi kesimpulannya nggak ada artinya buat saya mau yang satu mau yang dua. Kalau begitu pemilu yang berbiaya begitu tinggi, mengadu domba kita sebenarnya. Tuh lihat tuh, hikmahnya begitu. Nah, jangan sampai itu terulang. Udah biasa-biasa aja. Belum lama ini saya pernah dapat anjuran juga. Salah seorang anggota KPU Pusat, pensiunan, dia cerita sama saya. Dia cerita bahwa hasil pemilu ini sudah dikawal sedemikian ketat katanya. Keamanannya berlapis-lapis katanya. Sulit bisa terjadi ada kecurangan. Dia bilang begitu. Pun sudah berlapis-lapis. Saya ngomong begini, Pak, kenapa sih pemilu yang kemarin itu belum serentak? Kan masih ada yang ditunda kan? Itu sudah memakan korban begitu banyak anggota KPPS tuh. Ini akan lebih banyak lagi nih 24 nih, karena serentak benar-benar. Akan lebih banyak. Lebih repot lah sih katanya. Karena yang dipilih lebih banyak. Ini sudah diantisipasi belum ini? Iya Pak, mereka kelelahan itu. Ya itu kan nyawa itu kan murah amat sih. Cuman gara-gara milih menewaskan begitu banyak. Kalau saya dengar Amerika itu penduduknya lebih besar daripada Indonesia katanya. Saya dengar kan gitu kan? Karena 5 negara paling padat itu pertama adalah Cina. Katanya itu 1,5 M apa? Penduduknya. Selanjutnya adalah Uni Eropa. Karena mereka bergabung kan? Bergabung. Itu katanya 350-an katanya. Berikutnya adalah India apa gitu. Ya. Kemudian Amerika di atas kita. 290 apa 300. Indonesia diperkirakan 271 juta jiwa ya. Nah, kita ini kelima katanya, dari runtutan itu. Jadi Amerika di atas kita. Tapi saya nggak mendengar apa memang disembunyikan tuh. Korban yang begitu lebih banyak daripada Indonesia itu. Saya nggak dengar. Padahal mereka jumlahnya lebih banyak. Kenapa itu? Dia cerita. Anggota mantan KPU ya. Begini, di Amerika pemilihan umum itu tidak menjadi tidak menjadi perhatian rakyat. Biasa aja rakyat. Kotak suara juga ditaruhnya di mall katanya. Mau naro nggak mau ya udah gitu. Tuh katanya gitu. Kalau Indonesia peminatnya membludak. Gairahnya tinggi gitu. Semangat untuk memang dikompor-kompori juga ya. Jadi kalau nggak milih dosa. Ya kita milih untuk tidak memilih gitu kan nggak apa-apa, itu hak warga negara. Memilih untuk tidak memilih. Tapi ulama-ulama dikompori. Awas dosa itu. Nah ini jadi menjadi pertimbangan kita. Milih atau tidak milih? Milih atau tidak milih? Milih musyrik. Takut tuh. Begitu selesai menang, digecek gitu. Salah lah gitu. Ya kan? Kalau kita punya pendirian, milih itu musyrik kan, jadi kita nggak milih. Terus gimana? Ya dia yang jadi nantinya. Begitu jadi dia gecek kita. Kan begitu. Apa itu mungkin terjadi? Ya mungkin terjadi. Ini kan barusan kita diperlihatkan. Yang tadinya non-muslim bisa memimpin Jakarta, terus karena ada gara-gara berganti kan? Nah itu apa terulang lagi. Sementara yang tadinya jadi pemimpin
kemudian berniat ketika diwawancara, Anda berminat jadi presiden? Ya tentu dong. Memang ada minat dia. Nah, saudara, pemicu di Indonesia itu paling dalam sejarah menurut Endang Sari Ansori, pemicu perpecahan yang paling tinggi itu adalah politik. Tuh, kata beliau. Jadi setelah bukan karena perbedaan pendapat, bukan. Perbedaan pendapat itu ada memang, tapi nggak sekuat kekuasaan. Karena kekuasaan inilah orang terbelah. Nah, maka kita diminta hati-hati. Jadi dalam sepanjang sejarah, ya, yang membuat umat Islam terpecah kemudian menjadi kalah, itu karena politik. Di Spanyol itu gara-garanya begini. Dua orang Islam berebut kekuasaan. Lalu salah satu orang Islam ini untuk mengalahkan saudaranya itu, dia minta bantuan militer pada orang Nasrani. Ditolong, setelah menang nih, dia minta bagian. Si Adonya minta bagian, menang. Setelah minta bagian, lama-lama digusur, pelan-pelan. Telan, akhirnya ditelan. Oh, ternyata dia nggak cukup kuat minta bantuan saya. Sekalian gitu. Sampai ada kejadian begini, orang diminta murtad. Kalau kamu tidak mau murtad, saya bunuh. Akhirnya dia pun mengakui akidah non-muslim. Tapi setelah mengakui, terhadap agama aja kamu berani berkhianat, dibunuh pisan. Coba tuh. Itu terjadi, saudara. Betul-betul menjadi kenyataan. Ini sejarah. Ya, jangan sampai itu ada pada kita. Makanya sudah sekarang diantisipasi, para aparat sudah mengantisipasi. Jangan menanamkan kebencian. Tapi pesan-pesan moral begini harus. Supaya kita nggak pecah. Jangan karena partai kita pecah. Gitu. Biasa-biasa udah menang, yang menang mah sono. Tertawa-tawa kita ngusruk gitu. Nah, ini diingatkan. Banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita nih. Antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Surat 2 ayat 253. Ini sebagai contoh aja ya. Tilkar rusul. Itulah rasul-rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian. Jadi soal kelebihan, soal keistimewaan, itu hal yang nggak bisa ditolak. Ya, contohnya teman kita lebih kaya, teman kita lebih sukses. Jangan ngiri. Nggak bisa, kita mau sama persis itu nggak bisa. Kalau yang menginginkan sama persis itu komunis. Kalau yang ngejomplang, kapitalis. Kan berdasarkan uang kan. Kita ini pertengahan umat Islam ini. Ya, jadi artinya kita memberikan hak individu. Tapi pada individu yang berhasil itu diminta untuk sosial, membantu. Jadi enggak betul-betul putus gitu ya. Enggak mau tahu. Nah, di negara-negara Eropa yang begitu maju, saudara, yang namanya kebersamaan itu sulit sekali. Contohnya ketika ada kematian, itu nggak bisa cepat diurus. Karena apa? Karena kematian itu kan nggak bisa dijadwal. Ya kan? Kematian kan datang begitu saja. Begitu temannya meninggal, teman-temannya minta bergabung untuk mensolatkan kalau kita lah katakan. Mereka nggak bisa, waduh saya ada jadwal sampai minggu depan, nggak bisa. Makanya rata-rata kematian mereka itu ditunda penguburannya, supaya mereka bisa jadwalnya itu serentak. Kalau kita kan, insya Allah bisa kan, demi solidaritas itu, ya kita bisa meninggalkan kegiatan kita untuk menguburkan teman kita, karena itu hak Muslim terhadap Muslim. Nah ini bedanya, saudara. Di negara sana itu begitu. Orang tua yang sudah tidak produktif, sudah tidak menghasilkan, apalagi
kehidupannya ditopang dengan orang lain. Artinya dia nggak bisa melayani diri sendiri. Itu dibuang ke panti asuhan, panti jompo. Nah, konsep panti jompo tidak ada dalam Islam. Bagusnya dirawat sendiri, karena orang tua itu jimat, itu kan singkatnya gitu. Kalau kita taat pada orang tua, ridho Allah fi ridhol walidain. Ada hadis-hadis begitu. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, sehingga kita merawat. Itu dunia Islam begitu. Nah, inilah saudara, kenyataan kita hari ini. Jadi kita minta melek gitu. Semangat sih boleh gitu. Ini negara kita, sejelek-jeleknya negara kita ini, ya negara kita. Kita harus perbaiki, yang kita lakukan harus perbaiki, bukan diwadani terus. Gitu. Jadi kita memojokkan, menjatuhkan, itu tidak akan berubah. Lebih baik kita song-song dengan apa yang kita punya hari ini, kita perbaiki. Kalau kita tidak tercapai pada masa kita, ya mungkin masa anak-anak kita, para tetua kita memperkirakan, ya, di 100 tahun kemerdekaan kita Indonesia, kita masuk era baru, yaitu negara maju. Ini harapan para anak. Jadi nanti 2045, persis 23 tahun, tahun yang sama dengan tahun yang Nabi lakukan. Nabi kan menjalankan proyeknya 23 tahun. Ya kan? Dari sekarang ini, tahun 22 sampai ke 45 kan 23 tahun lagi. Berarti kita bekerja ini. Kalau kita sudah tidak ada umur, anak kita ini jangan sampai sengsara. Ini merujuk surat 4 ayat 11. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah takut, hendaklah kita khawatir akan meninggalkan generasi yang lemah. Khafu alaihim, yang akan menjadi sampah, akan menjadi kuli di negara sendiri. Khawatir nggak tuh? Ya, khawatir nggak bangsa ini kan namanya nih globalisasi nih, apa isinya pasar global. Nanti yang jualan mangga orang Korea, yang nyukur orang Amerika loh. Kita cuma anu aja, kulinya. Itu bisa terjadi, sekarang udah terjadi. Dosen dikirim dari sana. Dosen sudah ada orang-orang luar. Mereka juga mendirikan universitas di sini. Dosennya dari sana. Begitu juga rumah sakit. Dokter-dokternya dari sana. Ini namanya global. Jadi sudah tidak ada lintas negara lagi. Kita juga bisa dagang di sana. Nah, tapi karena kita tidak punya keterampilan, ya boro-boro di sana, di negara sendiri aja nggak bisa. Kalau Cina itu penduduknya sudah banyak, walaupun dia nggak jual barangnya keluar, udah laris manis di negara sendiri. Kalau kita kan tidak menghargai produk kita, maunya luar saja. Saudara jangan nggak percaya itu. Barang yang dipakai seseorang, ya, itu produksi Bekasi contohnya. Contohnya produksi Bekasi. Tapi diputer tuh. Dikirimnya ke Surabaya tuh. Karena Surabaya yang terkenal. Dari Surabaya baru dibawa ke sini. Kan aneh itu. Karena saya dulu di ekspedisi. Ya. Jadi ada tas kulit buatan Garut. Itu dikirimnya ke Surabaya. Nanti dia titip dari Surabaya baru ke Jakarta. Oh kenapa bisa diputer-puter? Karena supaya dia tahu ini produk Surabaya. Jadi akhirnya karena keliling-keliling ini barangnya, jatuh ke konsumennya mahal. Itu saudara, barang perputaran barang. Nah itulah. Jadi kita ya bersiap-siap menyongsong negara menjadi negara maju ke depan. Tapi ya bisa terwujud apa enggak ya sangat tergantung pada kita. Karena sumber daya alam ini semakin susut. Bayangkan saudara, perkembangan negara Arab yang tadinya tenang dengan minyak, cukup melayani haji. Sekarang dia berubah menjadi negara jasa. Bayangkan, ya di area-area tertentu perempuan sudah boleh buka jilbab.
sudah ada konser. Tuh, itu yang di sana itu begitu. Makanya Raja Salman begitu ke Indonesia, bukan melihat pondok pesantren, malah Bali. Coba mikir itu. Mikir. Karena dia ingin mencontek Bali, saudara. Nah, saudara coba jalan-jalan di Bali. Ya, Bali itu mempunyai warisan budaya yang bisa dijual. Jadi kalau Pak Safei punya tanah nih, 10 hektar saja di Bali. Wah, itu sudah nggak perlu tanam padi. Cukup bikin bangunan. Orang itu tergila-gila ke sana. Ada kos, ada apa namanya itu, homestay. Wah, laris manis. Sudah tidak ada pertanian lagi. Maka waktu ada COVID itu dia betul-betul terpuruk. Di mana aja Pak, yang susah-susah menurut kita itu, didatengin sama orang bule. Yang menurut kita itu ya jalan kira-kira aja, didatengin sama dia. Makin susah, makin penasaran. Padahal nggak ada apa-apa, ada satu tempat binatangnya nggak ada, tanam-tanaman biasa. Didatengin. Jadi gila dia, gila jalan-jalan. Nah itu, makanya itu luar biasa itu. Hasilnya luar biasa di sana. Nah itu kita diminta untuk melek hari ini. Tinjaulah, ya. Siru fil ard, jalan-jalanlah. Fanzuru kaifa kana akibatnya. Bagaimana akibatnya. Nah kita jangan punya semangat aja, semangat nggak punya modal. Kan yang terjadi sekarang begitu. Anak-anak kita, Bapak sekalian, sekarang belajarnya itu menurun. Menurun. Terus terang aja. Nah ini harus ada tindakan ya. Antara lain kita harus lebih meningkatkan kontrol lah pada anak-anak kita. Karena banyak orang menuduh gadget penyebab. Jadi anak-anak ini rela tidak makan, ya uang jajan yang diberikan itu rela nggak diberikan makanan atau minuman. Ya. Dan mereka belikan kuota. Itu lebih rela diberikan kuota, jadi yang penting kuotanya banyak, nggak makan nggak apa-apa. Nah ini menyebabkan mereka akhirnya karena banyak diforsir, jadi kegirian ada pelajaran itu malas. Nah, kita lanjutkan. Banyak ayat-ayat nih, beliau mengimbau jangan sampai ini terjadi. Ayat selanjutnya, ayat ke-66 dan 67. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq. Dan mendustakannya. Jadi bihi itu kalau setelah kata kadzdzaba atau iman, ya, kata kerja yang menunjukkan iman, tidak usah diberi makna. Jadi nggak usah dengannya. Mendustakannya langsung. Dan mendustakannya. Siapa yang mendustakan? Qaumuka, kaummu. Ini yang membuat hati Nabi ini ngenes. Bagaimana tidak? Sebelum ayat itu turun, beliau dipuja dan dipuji Rasulullah ini. Ya. Karena terkenal sampai disebut dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi setelah ayat turun, beliau berdakwah, sikap mereka berubah ekstrim, memusuhi Nabi. Nah inilah yang membuat Nabi ini ngenes. Wa huwal haq, padahal yang didustakan itu ada kebenaran. Qul, katakanlah Muhammad, lastu alaikum biwakil. Aku ya bukanlah wakil kepada kalian. Aku bukan wakil atas kalian. Maksud wakil di sini apa? Penjamin. Meskipun kalian itu teman saya, ya, meskipun temanku, meskipun kau masyarakatku, aku tidak bisa menjamin kalian kalau tidak beriman. Likulli naba'in mustaqar. Bagi setiap berita ada tempatnya, tempat diamnya. Wasaufa ta'lamun, dan kalian akan mengetahuinya kelak.
Apa tafsir dari ayat ini? Ikhtalafal mufassirun fid dhamir. Ahli tafsir berbeda pendapat tentang dhamir kadzdzaba bihi. Bihi ini dengannya. Kemana ini? Nyanya ini kemana? Wa dzhabal Imam Tabari ila anna rajiun ila azab. Bahwa Imam Tabari menyatakan hi-nya nih kadzdzaba bihi itu kembalinya kepada azab. Jadi kalau bihi itu kembali kepada azab, itu artinya dan kaummu mendustakan azab. Enggak percaya kalau tidak beriman akan mengundang azab. Mereka enggak percaya. Iya tah, begitu kan. Mungkin begitu. Dengan tidak percaya pada Rasulullah, berita-beritanya, mereka akan dapat bencana, enggak percaya. Loh, kalau hi-nya kembali kepada azab. Qala rahimahullah, yaqulu ta'ala zikruhu kadzdzaba ya Muhammad, telah mendustakan wahai Muhammad qaumuka kaummu bima taqul, terhadap apa yang kamu katakan, wa tukhbir, dan kamu kabarkan, wa tu'idu minal wa'id, dan apa-apa yang kamu janjikan dari apa yang kamu ancamkan, dan apa yang kamu ancamkan. Jadi kaummu tidak percaya berita-berita darimu, ya, baik itu berupa baik, berita baik maupun berita buruk. Wa huwal haq, padahal berita itu adalah benar. Yaqulu wal wa'idu ladzi au'adnahum ala maqamihim ala syirkihim. Apa kesalahan mereka? Syiriknya itu. Mereka tidak percaya pada Allah, menserikatkannya. Min ba'tsil azab, dari adanya azab, min fauqihim, dari atas, au min tahti arzulihim, atau dari bawah, au labisahum syi'an, atau Allah memporak-porandakan mereka menjadi golongan-golongan. Jadi ketiga ini yang disabdakan oleh Rasulullah, aku minta 3, dikabulkan 2. Kaumnya ini nggak percaya gitu. Ya, pertama dikabulkan 2, Allah menjamin tidak akan lagi ada hukuman yang spontan. Semuanya ditunda sampai kematian. Yang kedua, Allah menjamin umat Islam tidak akan musnah dari permukaan bumi. Tapi Allah tidak menjamin adanya perang saudara. Nah, berita tentang ini enggak dipercaya oleh kaumnya. Wah, orang ngandel. Wa idza qatu ba'dhim ba'sa ba'dan al-haqqu ladzi la syakka fihi. Lalu Allah menandaskan wa huwal haq. Ini benar. Kalau kita tidak jaga baik-baik, ini akan mengerucut menjadi perang saudara. Sekarang sudah ada, Pak. Sedikit-sedikit sudah. Isinya peletikannya sudah ada. Antara lain mau mendirikan madrasah, mendirikan pondok, nggak diizinkan. Itu. Nggak periksa lagi, pokoknya, oh kamu, janganlah. Ngelihat orang, bukan ngelihat ajaran. Harusnya nggak ada periksa yang mau diajarin apa. Langsung nggak boleh. Ya. Nah ini sudah banyak terjadi di mana-mana. Begitu ada mubaliknya datang, langsung dihadang. Kalau di Aceh juga ada. Nggak boleh masjid berdiri. Padahal kaplingnya kapling dia. Sudah ada peletikan-peletikan itu. Al-haq alladzi la syakka fihi anna waqi'un. Jadi kebenaran ini pasti terjadi. Inhum lam yatubu, jika mereka tidak bertobat. Nah, kalau kita tidak. Jadi artinya jangan sampai darah tertumpah hanya karena khilafiyah. Sebab yang sering saya katakan, ditekek pun mereka nggak akan ngerti. Ditekek sekalipun nggak ngerti. Sudah dibilang kita harus sesuai dengan komandan. Kalau komandannya nggak kunut, jangan kunut. Kalau komandannya kunut, ya kita tangan aja. Sebagai bagian dari ketaatan seorang prajurit. Kan begitu kan? Seorang makmum. Kan kita terikat oleh hadis Nabi.
Nabi menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk dituruti. Bukan hanya basa-basi. Diikuti, untuk diikuti. Tuh. Jika mereka sudah sujud, baru sujud. Kalau mereka sudah ruku, baru ruku. Kalau udah sujud, baru sujud. Gitu. Jangan rukunya bareng, sujudnya bareng. Bukan itu kan. Imamah kan bukan rukunya bareng, sujudnya bareng. Bukan kan. Imam sudah ruku, baru ruku. Imam sudah sujud, baru sujud. Begitu yang disebut imamah. Ya kira kita harus konsekuen. Kita memilih tidak berkunut. Tapi kan kita nggak bisa milih-milih orang dalam suatu keadaan imamnya berkunut, ya kita mando saja begini. Karena waktu itu kita sebagai prajurit, kita sebagai makmum. Sebaliknya, kalau kita beranggapan kita harus berkunut, imamnya nggak berkunut, ya harus diem. Itu konsekuen. Namanya itu. Ini tetap aja pada pendiriannya. Kapan mau akurnya? Susah banget. Ya. Lah ini menurut saya faktor kebodohan. Jadi saya ini sudah bertransformasi. Saya ini sudah bertransformasi dari agama nenek moyang saya berubah karena saya melihat yang benar begitu. Sudah transformasi saya sudah berapa kali. Kok Anda begitu terus yang senior ini bagaimana sih? Ini loh beritanya yang benar yang mana? Yuk kita periksa mana dalilnya. Anda begitu tuh mana dalilnya? Nah inilah saudara. Jadi mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Likulli naba'in mustaqar. Setiap berita ada tempat diamnya. Likulli naba'in mustaqar yakni qararun yastaqiru indahu wa nihayatun yantahi ilaiha. Artinya berita itu akan maksimal sampai di satu tempat. Fayatabayan haqqa wasidaku. Jadi berita itu ada finalnya. Setiap berita ini ada finalnya. Bisa diuji benar atau salah nanti. Tapi butuh waktu. Nah, likulli naba'in mustaqar. Setiap berita nanti ada finalnya. Finalnya berita ini benar apa enggak? Yang namanya berita kan suatu informasi yang bisa benar dan bisa salah. Itu namanya berita. Nah, pasti akan ada ketahuan, nggak mungkin ngambang terus. Satu saat akan terbukti dia salah. Fasaufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Singkatnya gitu. Jadi ada berita yang saat disampaikan belum bisa diterima. Ya kan? Nanti perjalanan waktu akan terbukti, oh ini salah, oh ini benar. Iya galemah. Nah, kadangkala kita tahunya terlambat, saudara. Seperti kita diomongi, terus nasihatin terus. Bosen. Katanya menurut psikologi, laki-laki itu paling nggak mau menerima nasihat. Cukup sebentar saja. Makanya itu nasihat pernikahan itu belum ngomong Pak, sudah dibisikin. 10 menit aja. Kata wedding organizer 10 menit aja. Oh, enggak 5 menit aja gitu. Assalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Wassalamualaikum. Jadi pada prinsipnya karena nggak mau nerima nasihat manusia itu. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini berarti kan siap menerima kritik, Pak. Ya kan? Pengajian ini kan sebenarnya isinya ngeritik kita. Ya bukan saudara saja yang dikritik, saya juga dikritik. Saya cuma ngebaca kok. Saya kan cuma ngebaca, saya juga dikritik. Mari sama-sama kita luruskan. Mumpung masih diberi waktu. Nah, kita lanjutkan. Wa sawfa ta'lamuna ayyuhal mukadzibun bi sihhati ma ukhbirukum bihi min wa'idillah. Nah, jadi inilah yang susah ditebak saudara, karena kita hidup di alam dimensinya syahadah gitu. Dalam bahasa Arab, Allah menyatakan alimul ghaibi wasyahadah. Alam ini ada dua, ada alam gaib, ada alam syahadah.
Kita sekarang ini dimensinya syahadah. Ciri gaib itu 3. Tidak bisa diriset, tidak bisa diteliti gaib itu. Yang kedua, tidak bisa berdasarkan pengalaman, tidak pula bisa diuji coba. Tidak bisa empiri, tidak bisa eksperimen. 3 itu. Tidak bisa diriset, tidak bisa diempiri, tidak bisa dieksperimen. Gaib. Nah, ketika nyawa kita dicabut, yang gaib ini ngeblak gitu. Itulah sebabnya dalam Al-Quran banyak ayat-ayat ketika orang dicabut, dia nyesel. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tunda sebentar saja. Saya dibalikin ke dunia. Sebab dia ngelihat gitu. Onggokan pahalanya segitu. Onggokan dosanya segitu. Kan sudah kelihatan itu. Ini dosa, ini pahala. Katanya ini hijau, ini merah. Udah ketahuan. Waduh. Kurangnya tangeh itu. Udah ketahuan langsung. Nah ini saudara, mudah-mudahan nggak terjadi pada kita ya. Mudah-mudahan kalau itu terjadi, saudara, mau baliknya bagaimana? Tolong sebentar, saya mau habisin semua harta saya. Supaya tumbukan pahala saya banyak. Itu yang disesali orang yang sudah masuk di alam gaib. Makanya masih ada nggak posting yang kita bisa peroleh setelah kematian? Ini yang kita harus banyak pelajari. Antara lain anak soleh. Kalau dalam ayat tuh ya, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam wafat, ingqata amalu, maka amalnya terputus illa min salas, kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Pelakunya siapa? Audi. Shadaqatin jariah. Siapa pelaku? Yang meninggal itu. Kan berarti dilakukan sebelum meninggal kan? Nah, ilmin yuntafa'bi. Ilmu yang bermanfaat. Siapa pelaku? Yang meninggal. Tapi waladin solihin yat'ulahu. Anak soleh yang mendoakannya. Bukan dia. Anak. Jadi betul-betul yang sesudah itu anak. Kalau menurut saya ya. Sedekah jariah. Pelakunya yang meninggal itu sebelum meninggal dia sedekah kan gitu kan. Nah setelah meninggal masih dipakai orang. Contohnya masjid, wakaf. Yang belum ini wakaf produktif saudara. Wakaf produktif ini kurang diminati. Contohnya kita wakaf toko. Hasil kontrakannya buat sedekah. Kan itu berlaku sepanjang masa. Tolong disisihkan untuk pembangunan. Untuk perbaikan. Nah, disedekahkan katakanlah 60%. Yang 40% ditahan buat perbaikan. Itu akan sepanjang masa. Nah, Utsman bin Affan itu mewakafkan uang. Supaya digolengin. Uang itu sampai sekarang masih ada. Ditahan. Jadi untuk apa? Untuk pembiayaan. Ada orang yang sedekah karena dia sukses, dia ngasih, tabungin lagi. Semakin membesar. Tuh. Terus kita lihat sahabat-sahabat, mereka bikin sumur. Ada yang sumurnya sampai sekarang masih ada. Masih bisa ada air yang masih dipakai. Itu sedekah mereka itu abadi sifatnya. Nah, cari yang begitu tuh apa tuh? Yang produktif apa, yang nggak habis. Ya. Yang kedua, ilmin yuntafa'bi, ilmu yang bermanfaat. Pelakunya siapa? Ya yang meninggal itu. Sebelum meninggal dia ngajar. Nulis buku, kayak Buya Hamka sudah meninggal puluhan tahun, tapi bukunya masih anak. Masih dibaca orang. Nah, yang betul-betul dilakukan sesudah dan orangnya berbeda, waladin salihin. Anak soleh. Kan anak soleh bukan kita menjojong meninggal. Anak kita mendoakan, ya Allah, begitu besar jasa orang tua saya, tolong dimaafkan segala kesalahannya. Tempatkan di tempat yang nyaman. Taburilah dengan begitu banyak pahala. Taburilah berbagai fasilitas surgawi. Anak-anak kita berdoa, mengenang kita. Tapi kalau hubungan kita dengan anak jelek,
Ya mungkin nggak terfikir berdoa dia. Waduh, ngelihat wajahnya senep. Waduh. Ya kan? Tapi kalau hubungan kita baik, dia ingat, ya Allah, saya bisa begini ini karena orang tua saya. Dia ingat, ya Allah, ampuni dosa-dosa. Itu mengalir, saudara. Jangan diwakilkan orang lain. Perkara saudara mau ngasih makan itu terserah. Gitu. Jadi jangan biarkan yang berdoa orang lain. Gitu. Orang lain diundang suruh berdoa. Kan mereka tidak ada hubungan darah. Artinya apa itu? Gak ada rasa. Kalau kita kan ada rasa, ya Allah, begitu jasanya besar orang tua saya. Ada rasa. Kalau mereka datang itu kepikiran berkatnya gitu loh. Bukan masalah bagi berkat, kita tetap bagi berkat, tapi jangan ngundang orang gitu. Bagi. Ya Allah, kalau sedekah ini bernilai di sisimu, tolonglah limpahkan buat orang tua saya. Boleh begitu. Karena itu ada cuma orang berbeda pendapat ulama. Apa perlu ngomong baru? Ngomong tadi tuh, saya sedekah. Ya Allah, kalau ini engkau anggap bernilai di sisimu, tolonglah pahalanya engkau limpahkan pada orang. Harus ngomong apa nggak perlu ngomong? Itu perbedaan ulama aja. Jadi kalau kita kerjain, semua amal baik kita itu akan mendapat posting buat orang tua. Nggak usah ngomong sekalipun. Jadi kita selaku anak soleh ini, katakanlah begitu, atau anak kita yang soleh, apapun kebaikan yang dia lakukan, kita dapat postingan. Ini yang disebut dengan multi level. Kan mereka yang ngajarin kita, yang ngegedein kita. Nah itulah saudara, semoga anak-anak kita ya ditakdirkan Allah menjadi anak yang saleh, sadar, dan menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kajian pagi ini. Nah, ada yang mengatakan golongan ini adalah mencampur adukan dulu Yahudi dan Nasrani. Kan Rasulullah mengatakan orang Yahudi terpecah menjadi 71. Berarti dengan senior-seniornya. Nasrani menjadi 72. Jadi gara-gara Nasrani jadi 72. Kemudian umat Islam, umat Nabi Muhammad jadi 73. Tapi ada hadis lagi yang terbalik. Jadi akan terpecah sekian, semuanya masuk neraka. Kecuali satu. Aku dan sahabatku. Nah ini yang sering dikaji orang begitu. Sering dikaji orang ini. Tapi ada hadis yang terbalik. Akan terpecah umatku menjadi 73. Semuanya masuk surga kecuali satu. Ini terbalik. Siapakah yang satu itu? Yang mengingkari apa yang sudah menjadi kepastian. Maksudnya mengingkari rukun Islam, mengingkari rukun iman. Nah ini yang lebih enak. Jadi berbeda-beda tapi sama-sama masuk surga. Gitu. Sebab perbedaan itu nggak bisa dihindari, Pak. Dengan berbedalah kita maju. Coba yuk kalau kita sama terus pikirannya, nggak akan maju, nggak akan terpikir. Oh masjid ini bagusnya begini ya. Itu kan berbeda pemikirannya. Oh iya benar. Jadi maju. Yang penting perbedaan itu dalam hal-hal yang dibolehkan. Gitu. Nanti saya coba akan cari hadis yang berbeda dengan ini. Jadi semuanya masuk surga, itu yang lebih enak tuh. Nah itu saya yang belum anut. Karena saya dulu kan waktu kuliah, ini pernah dijadikan pidato, ceramah gitu ya, ceramah ilmiah, studi general seorang dosen tentang hadis ini. Jadi kebanyakan yang sering dibawa oleh orang Islam ini, semuanya masuk neraka gitu kata-katanya. Akan terpecah sekian, berbeda-beda, semua masuk neraka. Kecuali satu. Tapi ini kurang terkenal hadis ini. Semuanya masuk surga, kecuali satu yang betul-betul ingkar. Nah ini lebih nyaman, dia bilang gitu. Nanti tak cari coba benar ada.
Kajian kita pagi ini mengingatkan merenungkan kita bersama di tengah-tengah perbedaan, jangan sampai kita bercerai, jangan sampai kita pecah. Kita boleh berbeda dan itu sebuah keniscayaan. Ya, dengan berbeda kita maju. Berani beda itu. Nah, berani beda kita maju. Tapi perbedaan ini jangan sampai mengarahkan kita pada perpecahan. Semoga Allah menjaga kesatuan kita dan persatuan kita dan membimbing kita supaya tetap menjadi hamba Allah yang semakin meningkat ketakwaan. Semoga Allah juga menjaga kita dari wabah dan fitnah dan Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat anak cucu kita, membimbing mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.